Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sekarang kita akan belajar bab 2, yaitu tentang beriman kepada Rasul. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya harus berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini share-nya sudah terlihat atau belum? Sudah. Oh, sudah. Ya, sebentar. Karena ada solving. Nah, sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi Zidni ilma ilma warzuqni fahma waj'alni waj'alni min minas ibadika sholihin. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha adil dan juga Maha agung. Yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati, hormat, kerjasama sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adlu dan Al-Azim. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adlu dan Al-Alim. Yang keempat, membaca Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adlu dan Al-Adim. Nah, tujuannya nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa meyakini adanya Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian kalian menunjukkan sikap hati-hati, hormat, dan juga kerjasama sebagai bentuk pengimplementasian pemahaman makna Asmaul Husna tersebut. Selain itu, kalian juga bisa memahami makna Asmaul Husna. Kita lanjut ya. Bentar. Nah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah. Itu ada 3 cara. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta, sudah kita pelajari. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran, juga sudah kita pelajari. Yang ketiga, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk pelajaran yang kemarin, siapa yang masih ingat? Ayo, tentang mengenal Allah melalui alam semesta dan juga mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya, siapa yang masih ingat? Saya. Oh iya, mengenal Allah tentang melalui alam semesta itu contohnya apa ya? Bisa memberikan contoh? Apa ya? Allah menciptakan apa melalui alam semesta? Allah menciptakan dunia dan seisinya. Pinter. Nah, itu ada perbedaan ya antara ciptaan Allah dan buatan manusia. Bisa memberi contoh apa itu ciptaan Allah dan apa itu buatan manusia? Siapa yang bisa memberi contoh? Ya. Ya, coba berikan contoh. Ciptaan Allah apa saja, kemudian buatan manusia itu apa saja? Ciptaan Allah itu berupa tumbuhan, manusia, dan hewan.
Kalau ciptaan manusia berupa barang-barang atau benda-benda di sekitar kita seperti meja, kursi, dan rumah. Iya, pinter. Alhamdulillah masih ingat untuk pelajaran yang minggu kemarin. Nah, kita lanjut ya untuk pelajaran hari ini yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak, Asmaul Husna itu apa ya? Asma artinya nama. Husna itu artinya baik, bagus, dan juga indah. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Hanya Allah saja yang mempunyai. Manusia tidak mempunyai nama-nama baik seperti yang dimiliki oleh Allah. Nah, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Asmaul Husna tertulis dalam Al-Quran, salah satunya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Sebetulnya Asmaul Husna itu jumlahnya banyak ya anak-anak, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 99. Kalian sudah hafal semua apa belum? Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Bagi yang belum, nanti kita bisa menghafal Asmaul Husna jumlahnya 99 melalui beberapa cara, yaitu salah satunya dengan cara bernyanyi ya. Nanti akan Bu Ika ajarkan. Nah, Asmaul Husna tadi tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang asma-asma Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Nah, ini bunyinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Bagaimana caranya? Cara mengenal Allah itu bagaimana? Dengan cara membaca Asmaul Husna di setiap doa kita, di setiap zikir kita. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa membaca Asmaul Husna. Karena kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka kita harus mengetahui nama-namanya tersebut. Nah, kalau kita tidak mengetahui nama-nama tersebut, Allah tidak akan sayang kepada kita. Jadi usahakan kalian hafal Asmaul Husna dan di setiap doa ataupun zikir, kalian membaca Asmaul Husna. Lanjut ya. Asmaul Husna tadi jumlahnya ada berapa? Ada 99. Ya, ada 99. Nah, di bab ini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Bashir. Kemudian kita pelajari yang kedua yaitu Al-Adil. Kemudian yang ketiga ada Al-Azim. Nah, nanti kita akan bahas ketiga Asmaul Husna ini. Lanjut. Al-Bashir. Sekarang yang pertama yaitu Al-Bashir. Kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Bashir. Yang artinya Al-Bashir itu maha melihat. Allah mampu melihat apa saja. Tak ada sedikit pun yang luput dari pandangannya. Penglihatan Allah tidak terbatas. Sedangkan penglihatan manusia sangat terbatas. Itu maksudnya Allah itu mampu melihat apa saja, apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita kerjakan meskipun itu kita mengerjakannya secara sembunyi-sembunyi, Allah bisa melihat. Nah, karena apa? Karena penglihatan Allah itu tidak terbatas karena Allah memiliki nama Al-Bashir yang artinya Maha Melihat. Nah, sedangkan penglihatan manusia itu sangat terbatas yang artinya manusia itu tidak bisa melihat ya yang tidak tampak di depannya. Manusia itu hanya bisa melihat yang tampak di depannya saja. Jadi manusia tidak bisa melihat ada apa ya di balik tembok itu. Kita tidak bisa melihat. Kalau Allah bisa melihat meskipun kalian berbuat dosa, kemudian bisik-bisik sama teman-temannya, itu Allah melihat. Meskipun kamu mencuri, orang lain tidak tahu, tetapi Allah
Allah tahu karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basyir yang artinya Maha melihat. Maka dari itu, kalian harus bersikap hati-hati dalam segala perbuatan, tindakan, dan juga ucapan karena Allah itu Maha melihat, bisa melihat apa saja yang manusia lakukan. Kemudian Asmaul Husna yang kedua. Nah, sebelum kita menginjak ke Asmaul Husna yang kedua, coba ini kalian amati. Kalian amati itu gambar apa? Ayo, siapa yang bisa ngasih penjelasan? Gambar dua murid sedang berbisik-bisik tentang temannya. Iya, betul. Ya, itu gambar dua murid yang sedang berbisik-bisik dengan temannya. Nah, penjelasannya tadi kan Asmaul Husna Allah Maha melihat yaitu Al-Basir. Temannya tidak tahu. Nah, tapi Allah Maha tahu. Lanjut, kita lanjut Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Adil. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Semua di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Jadi semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Allah tidak membeda-bedakan seluruh makhluk ciptaannya. Baik itu orang itu kaya ataupun miskin, perbedaan ras, perbedaan agama. Allah tidak membedakannya karena Allah Maha Adil. Yang membedakannya yaitu ketakwaannya. Takwa itu artinya apa ya? Takwa itu artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi, kalau kalian ingin di hadapan Allah itu mendapatkan derajat yang tinggi, kalian harus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan harus menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah larang seperti yang telah diterangkan atau dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang tahu perintah Allah itu apa saja? Ayo Intan, apa Intan perintah Allah? Perintah Allah yang harus kita kerjakan. Perintah Allah yang harus kita kerjakan yaitu perintah tentang wajib mengerjakan sholat 5 waktu, Ya, berpuasa, iya. dan juga berbuat baik kepada sesama. Iya, pinter. Itu salah satu perintah Allah yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam. Kita harus mengerjakannya. Nah, ada lagi harus menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti apa? Seperti saling mencemooh satu sama lain, mencuri, mengejek teman. Nah, iya, yang Allah larang yaitu seperti mencuri, mengejek teman, mencemooh orang lain, kemudian membeda-bedakan. Itu berarti kita kalau kita mencemooh teman, membeda-bedakan teman, berarti kita belum bisa meneladani nama Allah Asmaul Husna Al-Adil karena Al-Adil itu artinya Maha Adil. Jadi kita harus meneladani Asmaul Husna Allah Al-Adil salah satunya dengan cara tidak membeda-bedakan teman. Di dalam berteman kita tidak boleh pilih kasih ya. Semua manusia itu pada dasarnya sama. Lanjut. Nah, ini ada gambar, kalian amati, itu ada berbagai suku bangsa ya. Kalian amati, kemudian nanti diceritakan, kemudian nanti kamu tulis di buku tugas kalian. Nah, setelah ini kita adakan diskusi ya. Kita lanjut. Asmaul berikutnya yaitu Al-Azim. Yang ketiga, Al-Azim artinya Allah itu Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, tidak membutuhkan pertolongan. Manusia, dia hanya Allah itu dialah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Jadi Allah itu Maha Agung, memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Buktinya apa? Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah menciptakan air untuk kita manfaatkan. Allah menciptakan tumbuhan. Allah menciptakan hewan yang bisa kita manfaatkan. Kita ambil dagingnya untuk keperluan sehari-hari kita. Nah, itu merupakan
Asmaul Husna Allah Al-Azim yang artinya Maha Agung. Allah itu tidak membutuhkan pertolongan, berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu selalu membutuhkan pertolongan, karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah itu Maha Agung, Dia mandiri, tidak memerlukan pertolongan orang lain ya. Jadi kita harus mengagungkan Asmaul Husna Allah Al-Azim. Tuh. Kemudian dilanjut. Nah, ini coba kamu amati itu gambar apa ya? Kemudian setelah kamu amati, nanti kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, tugas kalian yaitu tadi di tujuan pembelajaran yaitu membaca Asmaul Husna dengan benar. Nah, di sini sudah ada 3 Asmaul Husna. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nomor 1, siapa yang bisa membaca Asmaul Husna ini dengan benar ya? Nanti sama Bu Guru dikasih hadiah. Yuk, yang bisa membaca dengan benar dan juga eh, sesuai dengan makhorijul hurufnya ya. Nomor 1 itu bacanya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Nomor 1. Siapa yang tahu ya nomor 1 itu? Hmm. Saya. Oh iya, Citra. Nomor 1 dibacanya Al-Bashir. Pinter. Nah, betul. Nomor 1 itu membacanya Al-Bashir. Pakai short ya. Short itu kalau membaca short itu beda sama dengan sin, beda sama dengan sa, beda sama dengan sa. Kalau short itu bibirnya agak jebur ya. Al-Bashir. Jadi agak eh, ke depan gitu, dimoncongkan ke depan. Nah, itu sudah betul ya. Sekarang yang kedua, Asmaul Husna yang kedua, itu apa bacanya? Bacanya Al-Adil. Ya, bacanya Al-Adil. Artinya Allah Maha Adil. Nah, bacanya Al-Adil, betul. Kemudian yang ketiga, itu Asmaul Husna apa? Siapa yang Yang tahu? ketiga Al-Azim. Ya, Al-Azim. Pinter, sudah betul. Al-Azim, bukan Al-Adim, bukan Al-Azim, tapi Al-Azim. Karena itu zot. Zot itu tipis ya, bukan seperti bot. Kalau bot itu tebal, pipinya melentus kalau mengucapkan bot. Tapi kalau zot itu tidak, cukup tipis saja. Al-Azim. Nah, kamu tahu arti dari ketiga Asmaul Husna ini? Yang pertama, siapa yang mengetahui arti dari ketiga Asmaul Husna ini? Ayo. Al-Bashir. Tadi Al-Bashir artinya apa? Masih ingat apa enggak ya Al-Bashir? Al-Bashir ini artinya Al-Bashir. Beberapa waktu yang lalu sudah dikasih tahu tentang Al-Bashir, Asmaul Husna Al-Bashir. Al-Bashir artinya Allah Maha mengetahui. Ya, maha mengetahui, maha melihat, lebih tepatnya Al-Bashir itu maha melihat. Bisa ngasih contoh eh, Asmaul Husna Al-Bashir. Contohnya yaitu ketika kita berbisik-bisik dengan teman, Allah selalu melihat. Ketika kita berbisik-bisik dengan teman, Allah selalu melihat. Padahal orang lain tidak melihat. Itu yang merupakan contoh Asmaul Husna Al-Bashir. Kemudian yang kedua Al-Adlu. Al-Adlu tadi artinya apa ya? Al-Adlu artinya maha adil. Maha adil, ya artinya maha adil. Tadi contohnya Allah itu maha adil. Contohnya tadi Allah tidak membeda-bedakan semua makhluknya. Semua makhluknya itu adalah sama. Yang ketiga Al-Azim. Al-Azim tadi artinya apa? Masih ingat? Al-Azim artinya maha agung.
Ya, Al-Azim artinya Maha Agung, bahwa Allah itu tidak membutuhkan pertolongan, beda dengan manusia. Kalau manusia itu membutuhkan pertolongan. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tugas kalian nanti di rumah yaitu membuat kaligrafi dari ketiga Asmaul Husna ini. Nanti kalian pilih, bisa Al-Bashir, bisa Al-Adil, dan juga bisa Al-Azim. Nah, itu nanti kalian kalian pilih salah satu, kemudian kalian buat kaligrafi, dikumpulkan minggu depan. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Minggu depan kita akan lanjut ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bab 3 yaitu aku anak soleh ya. Di bab 3 aku anak soleh. Kita lanjut di pembelajaran minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.